Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Oke guys, di sini kami akan menjelaskan struktur diagram dengan judul proyek kelompok kami, yaitu sistem pemesanan makanan dan minuman berbasis barcode. Oke, di sini perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rangga Fadil Akbar. Saya Basnanti Zekiman. Saya Nugra Putra Rizia. Saya Andi Zakizain. Saya Tasya Maulida Putri. Saya David Jackson. Saya Putra Tama. Saya Muhammad. Oke. Perkenalkan, saya Tasya Maulida Putri dengan NIM 202401402399. Di sini saya akan menjelaskan deployment diagram dengan judul proyek kami, yaitu sistem pemesanan makanan dan minuman berbasis barcode. Nah, deployment diagram ini tuh menggambarkan arsitektur fisik sistem pemesanan makanan dan minuman berbasis barcode, yaitu bagaimana komponen perangkat lunak ditempatkan pada perangkat keras atau node, serta bagaimana komunikasi antar node berlangsung. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada node pelanggan atau smartphone. Node pelanggan itu merupakan perangkat yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pemesanan. Di dalam node ini terdapat komponen web atau aplikasi pemesanan, yaitu aplikasi berbasis web atau mobile yang digunakan untuk memindai barcode meja, melihat daftar menu, memesan makanan dan minuman, melakukan konfirmasi serta pembayaran. Yang kedua itu ada node jaringan internet. Nah, node jaringan internet ini berfungsi sebagai media penghubung antara perangkat pelanggan dan server. Melalui jaringan ini, data pemesanan dikirimkan dari smartphone pelanggan ke web server dan sebaliknya secara real time. Yang ketiga tuh ada node web server. Nah, node web server ini berperan sebagai pusat pengolahan data sistem. Di dalamnya terdapat komponen aplikasi back-end yang bertugas untuk memproses permintaan dari pelanggan, melakukan validasi barcode meja, mengelola data pesanan, dan menghubungkan sistem dengan database, dapur, dan payment gateway. Nah, yang keempat itu ada node database server. Node database server ini menyimpan seluruh data sistem dalam database pemesanan seperti data menu makanan dan minuman, data pesanan pelanggan, data meja, dan status pembayaran dan transaksi. Nah, web server itu berkomunikasi langsung dengan database server untuk menyimpan dan mengambil data yang dibutuhkan. Yang kelima itu ada node dapur atau kitchen display. Nah, node dapur ini digunakan oleh staf dapur untuk melihat pesanan yang masuk. Di dalamnya terdapat aplikasi dapur yang menampilkan daftar pesanan pelanggan, detail menu yang dipesan, status pesanan yang harus diproses. Nah, setelah semuanya berlangsung, pesanan dikirim dari web server ke aplikasi dapur secara langsung setelah pesanan dikonfirmasi. Terus yang keenam tuh ada Node Payment Gateway. Node Payment Gateway itu menyediakan layanan sistem pembayaran. Node ini bertanggung jawab untuk memproses pembayaran pelanggan, mengirimkan status pembayaran berhasil atau gagalnya ke web server. Secara ringkasnya, alur komunikasi antar node yaitu yang pertama, smartphone pelanggan terhubung ke web server melalui jaringan internet. Nah, web server berkomunikasi dengan database server untuk pengelolaan data. Nah, web server mengirimkan data pesanan ke dapur. Web server terintegrasi dengan payment gateway untuk proses pembayaran. Itu aja penjelasan deployment diagram dari saya. Bye-bye. Oke, itu saja penjelasan deployment diagram dari saya. Sekian. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Khoir Rizal dengan NIM 2024 014 0213. Di sini saya akan mempresentasikan tentang page diagram. Adapun judul dari proyekan yaitu sistem pemesanan makanan dan minuman berbasis barcode. Nah, di sini adapun paket domain produk kami atau produk kami yaitu ada produk, ada makanan dan minuman. Nah, untuk paket bisnis proses pemesanan kami yaitu kami ada pemesanan, order, pembayaran, pengiriman, dan notifikasi. Dan adapun untuk paket infrastruktur yaitu ada infrastruktur, gateway, database, dan out. Nah, untuk relasinya kita bisa lihat sini.
yaitu order pembayaran. Nah, di sini ada order dan pembayaran. Pertama gini ya. Kenapa kami mengambil tema ini teman-teman semua? Dikarenakan ada satu kafe di Jogja ini, salah satunya itu belum menertibkan, yaitu dengan kafe yang digital, yaitu dengan pemesanannya digital. Nah, bahkan masih ada pemesanannya masih manual. Makanya kami membuat proyek ini, yaitu sistem pemesanan makanan dan minuman berbasis barcode. Oke. Awal mula pelanggan datang dan mereka tuh duduk di meja yang telah disediakan. Setelah itu mereka melakukan pemesanan di meja tersebut. Nah, nah di sini pemesanan. Setelah itu mereka order. Nah, mereka order apa? Order makanan atau minuman. Setelah itu mereka melakukan pembayaran. Nah, dari pembayaran dia ke gateway. Nah, setelah gateway dari order kita kita harus mengecek cek status pengiriman, apakah pengirimannya ini lunas atau belum. Setelah itu mengecek notifikasinya. Nah, apakah notifikasinya itu sudah tersampaikan di gateway ataupun belum. Nah, setelah itu mereka akan menerima notifikasi apakah pemesan ini berhasil setelah dipesan. Nah, kalau tidak, maka pemesanan tersebut tidak baik, atau pemesanan tersebut ditolak. Nah, setelah itu data-data dari pelanggan itu akan tersimpan di di database. Nah, jadi database mereka, yaitu pemesanan mereka antara makanan atau minuman, itu mereka datanya tersimpan. Nah, itu mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait package diagram. Terima kasih. Nun wal qalam yasrun. Ya, saya dari kelompok ini, sistem pemesanan makanan dan minuman berbasis barcode. Ini gambaran umumnya pemesanan makanan dan minuman menggunakan barcode. Ya, pengolahnya dikelola oleh kasir dan koki. Proses pembayaran, pembuatan struk, pengiriman notifikasi, pembuatan laporan. Ya, ini masuk ke aktor dan pengguna. Nah, di sini ini merupakan kelas induk untuk semua pengguna, atribut username, password, metodenya login, logout. Pelanggan ini masuknya inheritance dari pengguna sistem dengan atribut tersebut, dan kasir inheritance. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa peserta dan pelanggan dan kasir ini kemampuan login dan logout. Nah, operasional restoran, ada meja, dapur, koki. Nah, relasinya ini satu dapur dapat memiliki banyak koki. Koki bertugas memasak pesanan. Nah, masuk ke inti pemesanan dan pembayaran pesanan. Melakukan pusat sistemnya ada di sini, dan pesanan itu nanti akan dibuat oleh pelanggan, masuk ke detail pesanan, pembayaran, perangkat UI dan layanan tambahan. Oke, kita masuk ke mana nih ya? Perangkat bentar. Ke pesanan. Mana pesanan ya? Oke, detail pesanan. Nah, ID detailnya string integer, ini masuknya ke pesanan. Detail pembayaran, ini transaksi pembayaran, ada ID bayar, metode, jumlah, dan status. Metodenya proses. Barcode UA, ini perangkat dan UA, ID struk segala macam. Terus nanti
layanan tambahan laporan penjualan servis, nanti ada ekspor, WA service, payment gateway. Ini secara apa ya, apa sih namanya, sebentar Pak, mana ya, yang ini dengan realization evaluation. Nah, ke menu, nanti detail pesanan ke menu itu menggunakan Navigable Association. Oke, mungkin ini gambaran singkatnya Pak. Ini memiliki detail bayaran, referensikan, scan barcode, rekap penjualan, ekspor laporan. Ini menggunakan realization atau implementation. Oke. Mungkin sekian dari ini. Ini dari profile. Oke, ini kita dari kontrol atau pesanan controller dengan auto system level entry point. Oke, jadi ditandai dengan stereotype seperti controller, service, repository. Oke, di sini ya, jadi 3. Fungsinya menjadi pintu masuk, entry point dari penggunaan auto system, misalnya hasil scan barcode. Nah, di komponennya ini ada pesanan repository dan menu repository. Oke. Nah, mungkin kalau di logika bisnisnya itu fungsi menjalankan aturan dan proses utama bisnis. Nah, di pesanan service ini mengelola proses pesanan. Jadi semua pesanan divalidasi di sini, mungkin apa dan lain-lainnya. Pembayaran service ini tuh kritikal. Jadi ibaratnya ketika kita bayar itu ada prosesnya. Di situ prosesnya dijalankan dan notifikasi. Oke, notifikasi di mana ya? Oh, sebentar. Repositorinya di sini. Nah, dan ini di logika bisnis ada kontrol pembayaran controller sama kayak seperti yang tadi. Terus service pembayaran ketika terus sama yang ini untuk mengelola. Nah, yang notifikasi digunakan untuk struk atau ketika biasanya kita bayar itu ada pesan sukses. Nah, makna kritikalnya itu ketika true itu nanti dia bisa, ini true bisa, false ini nggak bisa. Nah, gagal. Oke, ini alurnya sangat sederhana. Dari usen ini user scan barcode, masukkan ke pesanan. Ini kontrol masukkan pesanan, kontrol sini ke sini. Nah, service menjadi logika bisnis di sini. Oh, jadi saat controller terus service. Nah, di sini juga. Oke, mungkin nanti setelah itu ada service MPL itu mengeluarkan data sudah terbayar atau belum. Mungkin segitu. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan tentang composite structure diagram dengan judul sistem pemesanan makanan dan minuman berbasis barcode. Di sini ada komponen utama. Komponen utamanya adalah pemesanan service. Di pemesanan service ini ada namanya bagian internalnya. Bagian internalnya yaitu ada barcode controller, order controller, payment processor, menu repository, dan order repository.
Ya, di sini saya akan menjelaskan alurnya. Alurnya dari barcode controller ke menu repository, itu dia ambil menu dari barcode controller ke order controller, dia menghasilkan scan. Dari order controller ke payment processor, dia adalah proses bayar, dan order controller ke order repository adalah menyimpan pesanan. Kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Al hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.